Pasien baru saja menaruh troli kebersihan di gudang. Tiba-tiba saja Monkey kecil satunya ditarik dengan tubuhnya yang didorong kasar pada dinding dingin. Gadis itu menolak namun matanya seketika terkejut saat mendapati atasnya Monkey berdiri tepat di depannya mengepung tubuh Ian dengan kedua tangannya mengepung di setiap sisi. Sejak kemarin, Taeyong amat kesal karena kejadian di mana Ian yang bermesraan dengan pria lain di depan matanya dan mengabaikan Taeyong begitu saja. Bahkan telah melampiaskan kemarahannya pada setiap karyawannya itu masih tak bisa menghilangkan perasaan kesal yang Taeyong rasakan. Taeyong tak mengerti kenapa, tapi semua kejadian di mana Ian yang berpelukan dengan pria lain dan mengabaikannya terus terbayang di otaknya. Taeyong sudah mencoba berbagai macam cara untuk melupakan kejadian itu, bahkan Taeyong sengaja meninggalkan Sarah untuk mengelakkan rencana itu dan melakukan namun masih bayang-bayang itu. Ian yang melihat wajah tegas atasan yang kini menatapnya dengan kilatan tajam hanya bisa menundukkan wajahnya. Dia takut tahu saja. Katakan padaku siapa pria itu, tanya Taeyong lagi. Pria itu menggeram mendapat jawaban dari Ian. Gadis itu masih senantiasa menundukkan wajahnya, membuat bulu pada wajah Taeyong semakin membeludak. Maka jangan memberi Ian pelan, kumohon jangan pecat saya. Jawab pertanyaanku, siapa pria yang kau peluk kemarin? Menurutku Ian mengerjapkan matanya bingung. Ya, pria yang kau peluk saat kau mengantarmu kemarin. Katakan padaku siapa pria itu, apa dia kekasihmu? Yang dengan cepat menatap atas saya dengan wajah polos. Dia juga mengingat siapa yang kemarin diberinya peluk sebelum menjawab dengan semangat, namanya saya cinta dan dia bukan kekasih. Selama ini tak ada yang mempermasalahkan jika Ian ingin menelusuri cerita, bahkan bibirnya saja tidak melarang hal itu. Tapi sekarang Ian bingung saat rasanya itu mempermasalahkan tentang dia yang meluk pria yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Taeyong yang menanggapi pertanyaan konyol yang baru saja dilontarkan gadis di depannya hanya bisa menahan rasa kesal dan emosinya. Dia tidak tahu apa gadis itu begitu bodoh hingga tidak menyadari maksud perkataannya. Meski dengan kilat tajam terlihat jelas netral coklat itu, Taeyong menarik Ian membuat tubuh menjadi termasuk dalam pelukannya. Taeyong menegakkan wajahnya membuat Ian bisa merasakan dalam napas atasannya itu yang menggeli wajah. Saudaramu ulang tahun dengan satu nalih yang naik ke atas dan menolak semangat. Ia langsung jawab, saudara anak pipi BKT itu sekarang langsung jawab juga. Saudara saudara kita bebas memeluknya. Dan sama sekali tak tahu kalau perkataan itu telah berhasil membuat emosi yang sejak tadi Taeyong rendam meluap kembali hanya karena satu fakta menjengkelkan yang baru saja dia ketahui, yaitu jika pria siaran berpeluang suci itu adalah Ian, saudara. Ian yang melihat hasil itu hanya dia menyampaikan Alisnya bingung saja nih. Panggilnya pelan, anggap saja kau tidak boleh memeluk pria itu, seru Taeyong tiba-tiba membuat Ian semakin mengalihkan dahinya bingung. Apa saja nih, aku tidak suka melihatmu memeluk pria lain selain diriku dan aku tak suka melihatmu dekat dengan pria lain, baik itu saudara atau orang asing sekalipun.
Yang Theo tanpa bisa dia kendalikan tiba-tiba saja berdetak 2 kali lipat lebih cepat. Sering wajah Yana semakin mendekat pada wajahnya. Theo mengancamkan matanya dengan kepala sedikit. Dia lalu miringkan giginya sedikit melengkung ke atas, memikirkan Yana sebentar lagi akan kena COVID. Melihat bahwa tengok matanya kembali terbuka lebar menatap Yana yang kini menatapnya dengan kedua matanya yang berbinar. Theo sedang bicara hal serius dan gadis itu malah dengan asyik menangkap laba-laba yang berada di atas kepalanya. Laba-laba sialan. Dengan tidak sabaran Theo menepis laba-laba di tangannya yang membuatnya memikirlah. Namun dengan cepat Theo membuatkan diri dengan ciuman mendorong kembali 2 mili itu ke dinding. Apakah Anda berubah balikan dengan pria lain? Bagi kau saudaramu ataupun bukan, kau tak boleh memiliki siapapun selain diriku. Apa kau mengerti? Yana masih mengatakan masih menatap atasnya itu bingung. Tapi aku tak menerima bantahan. Atau kau memang mau aku pecat? Mendengar itu dengan cepat ia menyalingkan kepalanya. Tidak, jangan pecat saya. Saya janji akan menolong pria manapun selain Jajangmyeon. Aku suka gadis sepertimu, bebannya mengajak dalam bersuara hitam. Ian yang diperlakukan seperti itu hanya bisa mengelola nafas pelan. Dia masih tak mengerti dengan cara aneh bosnya, namun Ian juga tidak berani berkomentar dan hanya bisa menerima segala perlakuan aneh bosnya itu dengan lapang dada, walaupun otaknya masih berusaha mencerna segala kelakuan aneh. Mulai sekarang kau tak perlu lagi menjadi cleaning service karena kau sudah kuangkat menjadi asisten pribadiku. Maksudnya? Tanya Ian bingung. Sekarang adalah asisten pribadiku dan aku akan memberimu gajinya 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan gajinya sekarang. Jelas Theo, Ian yang hanya fokus mengenai bagian gajinya yang dia dapat. Gaji lebih besar seketika melebarkan matanya menatap berbinar atasnya itu. Theo yang mendengar itu mengembangkan senyum manisnya. Ian melepaskan tangannya yang berada di pinggangnya, menatap lekat pada gadis polos yang sedang menatapnya dengan senyum lebarnya. Entah mengapa terlihat begitu menawan di mata Taehyung. Ian yang melihat atasnya itu yang kini berdiri seperti patung melambaikan pelan tangannya di depan wajah atasnya itu. Jajangmyeon, kau ada apa-apa kan? Ian bingung. Cepat ganti pakaianmu dan segera datang ke ruanganku setelah kau selesai, ujarnya yang langsung pergi keluar dari gudang meninggalkan Ian yang kini menatap atasannya itu bingung. Namun tak berapa lama lagi Ian segera berlari keluar menatap punggung lebar atasannya itu sebelum berteriak hormat, "Baik Jajangmyeon." Perasaan yang belum pernah Theo rasakan selama hidupnya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Ian segera pergi menuju ruangan kebesaran Taehyung dan sebelum Ian masuk sempat berpapasan dengan Kai, pria tampan itu menyambutnya dengan senyuman ramah yang berhasil membuat jantungnya meledak tidak karuan. Namun saja Ian menolak pelan dan wajahnya sudah memerah melalui dan hal itu tidak luput dari penglihatan Kai yang kini hanya bisa mengelum senyum.
Ya, mata Ian mengerjap bingung saat Kay memanggilnya. Ian menahan nafasnya pelan saat pria tampan itu mulai mendekatinya dan berhenti tepat di depannya. Nafas yang tercekat sering tatapan matanya yang terasa menatap wajah tampan Kay yang suka menatapnya. Ian terdiam saat Kay pelan mulai mengeluk rambutnya. Ada sesuatu di rambutnya, momen Kay sembari merapikan beberapa helai rambutnya. Hutan Kay tertarik pelan menepuk bahu Ian yang rambut masuk. Apa sudah menunggumu? Ian tersendiri dengan wajahnya semakin memerah. Sering tepukan halus di bahu yang berhasil membuat tubuh Ian merebah dengan sendiri. Jantung Ian sejak tadi terus berdetak tak karuan terasa memompa semakin cepat dan tanpa mengatakan sepatah kata pun Ian langsung masuk ke dalam ruangan milik. Atasnya itu mata detak jantung yang bergemuruh hebat. Wajah Ian terasa semakin panas saat membayang wajah tampan Kay yang senantiasa memanas seperti matahari dan berlintas di otaknya tanpa berpikir di situ. Ia tersentak dan dengan segera agak di situ membanggakan kepalanya melihat atasnya duduk di atas kursi kebesarannya. Teo melihat tingkahnya Ian masuk ke dalam ruangan yang mengernyitkan dahinya bingung. Kau kenapa? Tanya Teo namanya ditanya tidak bisa menjawab membuat Teo semakin meraukan alisnya bingung. Kau kenapa? Kenapa wajahmu memerah? Kau sakit? Tanya Teo panik. Sedangkan Ian gadis itu masih mematung dengan tangan yang memegang dadanya pelan berusaha menetralkan detak jantungnya terus bergemuruh hebat namun tidak bisa. Sejanib jantungku terus berdetak keras, gumam Ian pelan sambil menatap atasnya itu dengan tampang polosnya. Teo yang mendengarnya semakin dibuat bingung, tidak mengerti dengan perkataan gadis di depannya. Katakan padaku, apa kau sakit? Teo teringat dapat dia rasakan debaran jantung Ian yang menggila. Aneh, apa gadisnya mikir ritmenya ke jantung. Sebentar, duduklah di sini dulu. Teo membawa gadis muda itu untuk duduk di sofa sebelum dirinya langsung berlari keluar meninggalkan Ian yang menatap atasnya itu bingung. Namun tak berapa lama, Teo kembali masuk dengan segelas air di tangannya beserta satu kotak obat. Ini minumlah, ujar Teo memberi segelas air pada Ian. Ian mengerjap bingung namun dia tetap menerimanya dengan hati-hati. Jujur saja, Ian masih tak mengerti kenapa tiba-tiba saja bosnya itu memberikannya air. Tapi saya tidak sakit, jadi bos tidak perlu memberiku air untuk diminum, balas Ian lagi. Berhasil membuat Teo terdiam. Saya tidak sakit, hanya saja jantung saya terus berdetak dengan kencang tadi, namun sekarang sudah tidak lagi, jadi saya tidak apa-apa. Lanjut Ian yang setelahnya tersenyum lebar. Mendengar itu dalam hati, Teo merunduk kebodohannya sebenarnya. Apa yang saat ini Teo lakukan? Kenapa dia harus bertingkah panik hanya karena gadis itu mendatanginya dengan wajah memerah? Teo menduduki dirinya yang berlari seperti orang kesetanan untuk mengambil air dan kotak obat untuk Ian. Ian menatap atasnya itu lekat meneliti wajah tampan atasnya itu dalam diam. Mata ularnya terlihat berbinar tanpa sadar. Ian mengangkat tangannya untuk mengelus pipi putih atasnya itu. Kulitmu sangat halus, saya menyukainya, gumamnya sambil mengelus pipi atasnya itu. Teo yang mendapat
Wajah Nemco terlihat sangat tampan saat tersenyum. Bagi ia dengan mata yang semakin berbinar. Dia jarang sekali merhatikan wajah bosnya karena dia lebih sering menundukkan kepalanya saat berhadapan dengan atasannya itu. Atasannya itu kerap kali mengeluarkan aura seram saat berada di sekitar Ian, dan hal itu pula membuat Ian menutup mata akan paras tampan atasannya itu. Tapi kali ini melihat wajah atasannya tersenyum manis membuat Ian kagum. Ternyata bosnya itu sangat tampan, sama tampannya dengan Kai. Hanya saja Ian terlalu terlambat menyadarinya. Gadis yang selama ini terlihat selalu ketakutan jika berada di dekatnya kini melahtar, senyum lebar memuji ketampanannya. Dia mengerjap menatap gadis di depannya yang semakin mendekat ke arahnya. Apalagi ini, apakah gadis itu yang mengambil sesuatu di kepalanya? Apa yang ingin kau lakukan? Ternyata dia sedikit terbata saat Ian semakin mendekatkan wajahnya. Melihat bibir yang membuat Ian ingin sekali merasakan bagaimana kenyalnya benda itu. Jujur saja Ian menyukai tiap kali atasannya itu, walau terkesan seperti memakan, dan setiap kali membuat Ian kehabisan nafas. Namun tetap saja Ian menyukai atasannya itu. Bibir atasannya adalah favorit Ian. Dia merasa seperti sedang memakan jelly favoritnya. Ian menatap lekar atasannya itu menanti jawaban yang diberikan oleh atasannya. Namun melihat atasannya yang tak memberikan respon apapun membuat Ian menunduk lesu. Dia masih terdiam mencoba memahami apa yang terjadi. Entah mengapa saat ini otak pintarnya tak bisa bekerja dengan baik, hanya karena permintaan mendadak Ian yang berhasil membuatnya jantungan. Maksudnya, dia masih tak percaya jika Ian, gadis polos itu, meminta izin untuk menciumnya. Kau mau menciumku? Suara rendah Theo berhasil membuat Ian mengangkat kembali wajahnya menatap wajah tampan atasannya itu. Ian menahan nafasnya saat merasa pinggangnya diare oleh tangan besar atasannya membawa tubuhnya untuk duduk di atas pangkuan itu. Dengan cepat Ian meraih tekuk Theo tersenyum penuh kemenangan membalas setiap yang gadis mengeluh ciptakan. Kemudian saat Theo mulai mengelus pinggangnya dengan satu tangannya perlahan masuk. Ia menoleh ke paling samping saat Theo beralih dengan liar dan sukses memberinya sangat aneh namun menyenangkan bagi Ian. Theo menyukai udang yang keluar dari mulut Ian karena itu membuatnya semangat menggairah tangannya. Aku sangat menyukai jika kau seperti ini. Gadis itu mengalungkan kedua tangannya di leher Theo menatap atasannya itu dengan tampang berbinar. Sajane suka. Aku suka. Kalau gitu, saya akan sering memintanya. Saya suka seenak terasa seperti sedang memakan jelly favoritku. Rasanya Theo ingin tertawa. Gadis di depannya yang benar-benar sangat polos saat sekarang. Kata polos tak bisa lagi disebutkan untuk gadis di depannya karena Ian sekarang telah beralih menjadi gadis nakal. Dan tidak bisa dipungkiri jika Theo menyukai gadis yang sedang tersenyum lebar di atas pangkuannya itu. Pimpin permainannya, sayang.
rendahnya yang disambut semangat oleh Yen yang kembali atasannya